Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Second Fight Against the Heavens. Sebelum lanjut, hanya sekedar mengingatkan bahwa ada sedikit perubahan penyebutan nama keluarga yang mana awalnya prestigious menjadi prominent, magnates menjadi wealthy, dan aristokratik menjadi venerable, adapun humble masih tetap sama. Masuk ke cerita utama. Pada episode sebelumnya, tes evaluasi keluarga dimulai. Wushuang yang menantang keluarga wealthy akhirnya diumumkan, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut tak terkecuali ayah dan juga kakaknya. Untuk pertandingannya sendiri dijadwalkan akan berlangsung 10 hari kemudian setelah pertandingan-pertandingan lain selesai. Singkat cerita, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pertempuran antara keluarga humble dan prominent menyisakan beberapa keluarga yang gagal dan beberapa yang berhasil. Di antaranya, keluarga Gu dapat memenangkan kursi keluarga Shin tanpa kesulitan sama sekali. Bagi yang bingung, mungkin di sini maksudnya karena sebelumnya dijelaskan ada 5 penantang yang memperebutkan kursi keluarga Shin. Dari kelimanya, keluarga Gulah yang bisa mengalahkan mereka semua dan berhasil mendapat kesempatan merebut kursi keluarga Humble Shin. Sementara itu, di pertarungan keluarga humble lainnya, akhirnya keluarga Lan dari kota Jiudu yang merupakan seorang warga sipil, mereka berhasil menggulingkan keluarga Li. Sedangkan pertempuran keluarga Zhou yang dikenal sebagai nomor 1 di keluarga humble, berhasil mengalahkan keluarga prominent Xia dan merebut tahtanya. Dengan semua hasil tersebut, akhirnya hari ini pun tiba di mana pertarungan keluarga wealthy yang dinantikan semua orang akan segera dimulai. Ikut menyaksikan turnamen, Shi Menxian yang sebelumnya telah kehilangan satu bawahan, kali ini dia telah memanggil bawahan baru dan jumlahnya ada 3 orang, 2 di antara mereka adalah True Martial tahap ke-7 dan satunya lagi berada di tahap ke-8. Sementara itu, kepala keluarga Yun, yaitu ayah dari Yun-er, dengan penuh antusias dia sangat menantikan pertandingan yang akan segera terjadi dan tak lupa dia meminta agar putrinya memperhatikan baik-baik pertempuran ini. Di sisi lain, orang-orang hanya bisa heboh dikarenakan mereka benar-benar tidak menyangka Wushuang yang berasal dari keluarga humble akan menantang keluarga wealthy. Menanggapi harapan para penonton yang sudah mulai ribut, di atas panggung Feng Ming mulai mengumumkan bahwa pertandingan keluarga wealthy yang telah dinanti-nantikan akhirnya akan segera dimulai. Maka dari itu dia segera meminta dari kedua sisi yang akan bertarung untuk segera memasuki panggung pertandingan. Pertama yang dipanggil adalah keluarga wealthy Shu yang datang dipimpin oleh kepala keluarga Shu, yaitu Shu Shanli. Sedikit info, ternyata yang dari awal kita kira Shu Shihai adalah kepala keluarga Shu, ternyata kepala keluarga Shu adalah Shu Shanli. Shu Shanli juga merupakan ayah dari Shu Xiao yang membuat Shu Xiao dan Shu Yuan saudara sepupu. Yang dapat dilihat dari kemunculan mereka adalah rasa kekaguman yang membuat keluarga-keluarga rendah lainnya merasa sedikit iri dengan penampilan keluarga Shu yang kemegahannya begitu agung. Berbeda ketika keluarga Shu muncul di saat keluarga Shin yang hanya beranggotakan 2 orang, yaitu Wushuang dan ayahnya memasuki panggung pertandingan, reaksi orang-orang jelas memandang rendah mereka dan sangat yakin hari ini keluarga Shin yang sudah berusia seabad akan benar-benar musnah. Sebelum benar-benar memulai pertandingannya, sekali lagi Feng Ming bertanya pada kedua belah pihak bahwa evaluasi keluarga adalah pertarungan hidup dan mati, kecuali jika ada satu pihak yang berinisiatif untuk mengakui kekalahan. Maka dari itu, apakah mereka akan tetap melanjutkan pertarungannya, yang mana masing-masing dari mereka tidak ada yang menolaknya. Singkat cerita, akhirnya pertarungan akan segera dimulai.
Dari pihak keluarga Wealthy, yang pertama kali bertanding adalah seorang pria bernama Shu Wugen, true martial tahap ketiga. Dia juga dikenal sebagai tukang jagal atau mudahnya orang yang sering membantai manusia. Melihat orang terkenal seperti itu muncul di pertarungan pertama hanya bisa membuat orang-orang terkejut. Apalagi Shu Wugen terkenal memiliki kepribadian yang tirani dan kejam serta suka membunuh. Maka dengan kemunculannya membuat semua orang sangat yakin. Tampaknya keluarga Shu benar-benar ingin langsung menghancurkan keluarga Shin di ronde pertama. Ditanya siapakah yang akan mewakili keluarga Shin di ronde pertama, Wu Shuang langsung mengacungkan tangannya. Akan tetapi tiba-tiba Shin Liasan berkata bahwa dirinya lah yang akan bertarung, yang mana hal itu tentu saja membuat Wu Shuang terkejut. Alasan utama mengapa Shin Liasan sampai sejauh itu karena dia berpikir sebagai kepala keluarga dia tidak boleh membiarkan keluarganya terus-menerus dilecehkan, karena sampai sejauh ini tanpa bisa melawan dia hanya bisa menyaksikan putranya dibully, membiarkan putrinya ketakutan, dan bahkan sampai-sampai warga sipil juga menghina keluarganya. Karena aku memiliki tanggung jawab atas semua yang telah terjadi, jadi aku harus memulihkan martabat dan status keluarga yang telah hilang dengan tanganku sendiri, pikir Shin Liasan dengan penuh tekad. Setelah kedua perwakilan berada di atas panggung, Feng Ming akhirnya memberikan isyarat bahwa kompetisi Wealthy ronde pertama resmi dimulai. Memegang pedang besarnya dengan penuh percaya diri, Shu Wugen mulai mempersiapkan serangannya saat mulutnya terus mengatakan kata-kata ampasnya mencoba memprovokasi lawan. Namun di sisi lain, memegang tombaknya, Shin Liasan sama sekali tak peduli. Segera setelah itu, keduanya bergerak secara bersamaan dan serangan mereka berbentrokan, yang mana membuat Shin Liasan sedikit terdorong dikarenakan serangan Shu Wugen begitu kuat dan juga berat. Dengan gilanya, Shu Wugen terus melancarkan serangan tanpa membiarkan Shin Liasan mengambil tindakan. Akan tetapi Shin Liasan sendiri juga tak tinggal diam, karena meskipun tidak bisa menyerang balik, dia mampu menghindari setiap serangan, yang mana tindakannya itu benar-benar mendapatkan kritikan tajam dari para penonton. Tak jauh berbeda dari para penonton, Yun-er juga sama, karena dia berpikir tampaknya keluarga Shin sudah di ujung tanduk. Namun ayahnya tiba-tiba berkata bahwa itu tidak benar, karena beberapa tahun yang lalu dia pernah bertarung melawan Shu Wugen, sehingga dia paham betul kemampuan Shu Wugen. Maka dari itu, meskipun Shin Liasan terus menghindar, tetapi itu juga menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Shu Wugen. Terus menyerang dan menyerang, mendapatkan sebuah celah, Shu Wugen segera mengayunkan pedang besarnya langsung ke bawah, yang mana kali ini pedang tersebut ditahan oleh Shin Liasan menggunakan tombaknya. Usut punya usut, alasan dari awal Shin Liasan terus menghindar karena dia sebenarnya sedang memahami pola serangan Shu Wugen. Sekarang dia tahu bahwa Shu Wugen pada dasarnya sangat sembrono. Sebagai contoh, serangannya sekarang jauh lebih lemah dibandingkan serangan-serangan sebelumnya, dikarenakan Shu Wugen telah menghabiskan banyak energi. Maka dari itu, memanfaatkan celah tersebut, Shin Liasan mulai menyerang balik, yang mana tindakannya itu membuat Shu Wugen yang awalnya penuh dengan percaya diri mulai menunjukkan ekspresi terkejut dibarengi dengan sorakan para penonton yang terlihat begitu sangat antusias. Menggunakan hasil kultivasi selama 3 tahunnya, Shin Liasan mulai menyerang balik menggunakan teknik keluarga Shin. Tentu saja serangannya berhasil memojokkan Shu Wugen yang hanya bisa tercengang. Saking cepatnya gerakan tombaknya membuat Shu Wugen terkena serangan di area dadanya. Melihat itu, Shin Liasan berniat melancarkan serangan terakhir menggunakan teknik tombak keluarga Shin, yaitu Crescent Moon. Namun berbeda dari yang sebelumnya, kali ini Shu Wugen berhasil menahan tombak Shin Liasan menggunakan pedang besarnya. Dengan percaya diri, dia lantas berkata,
Shin Liasan, aku benar-benar telah meremehkanmu, tetapi dalam adu kekuatan senjata tombak jelekmu tidak akan bisa menembus pedang besarku ini. Baru saja bertingkah sombong seperti itu, hanya sedikit memberikan dorongan dengan teknik Destroyer Heavenly, Shin Liasan berhasil menghancurkan pedang besar milik Shu Wugen sampai-sampai tombaknya itu juga langsung menembus kepalanya. Setelah itu, mengabaikan semua orang yang hanya bisa tercengang, dia lantas berkata, "Siapa yang selanjutnya?" Memecah keheningan yang sedang terjadi, Feng Ming segera mengumumkan bahwa ronde pertama kompetisi Wilty dimenangkan oleh keluarga Humble Shin. Meskipun kalah, Shu Shanli sama sekali tak terguncang dengan kekalahan Shu Wugen. Sebaliknya dia hanya bisa penasaran, apakah Shin Liasan benar-benar dapat mencapai tahap ketiga True Martial hanya dalam waktu 4 tahun, dan apakah ini adalah kartu as dari keluarga Shin. Sekali lagi Shin Liasan berteriak, siapakah lawan selanjutnya, yang mana di ronde kedua ini Xu Shihai maju bersama dengan Xu Shao yang hanya bisa menambah ketegangan para penonton, sebab dengan kemunculan Xu Shao di ronde kedua ini menandakan bahwa keluarga Xu benar-benar dibuat sangat marah oleh keluarga Shin, yang pastinya mereka semua sangat yakin bahwa Shin Liasan akan benar-benar mati. Apalagi Xu Shihai memiliki tingkat kultivasi yang tidak jauh berbeda dengan Xu Shanli. Feng Ming mulai mengumumkan bahwa menurut aturan, di pertarungan ronde kedua, keluarga Shin akan bertarung 1 lawan 2, dan dengan itu dia segera memberi isyarat bahwa kompetisi ronde kedua dimulai. Tidak langsung menyerang, Xu Shihai sedikit memuji Shin Liasan yang 4 tahun lalu hanyalah seorang sampah, tetapi sekarang tiba-tiba dia bahkan bisa mengalahkan Shu Wugen. Namun satu hal yang pasti, Xu Shihai sangat yakin sekarang Shin Liasan telah menghabiskan sebagian dari energinya ketika melawan Shu Wugen. Xu Shao, kamu diam saja di sini karena ronde ini akan berakhir dengan cepat, ucap Xu Shihai karena dia berniat maju sendiri untuk menghabisi Shin Liasan. Mulai mendekat, Xu Shihai juga melepaskan energi dari dalam tubuhnya yang hanya bisa membuat Shin Liasan langsung bisa menebak bahwa dengan tekanan yang sangat kuat ini, kultivasinya pasti berada di tahap kelima True Martial. Sedang memikirkan itu semua, secara tiba-tiba Shin Liasan dikejutkan dengan pergerakan Xu Shihai yang sangat cepat, yang bahkan sekarang sudah berada tepat di sampingnya. Mencoba fokus kembali, Shin Liasan langsung mengayunkan tombaknya. Namun lagi-lagi Xu Shihai bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan melepaskan satu serangan tepat ke arah punggungnya. Mencoba mengambil jarak, sekali lagi Shin Liasan menyerang. Kali ini dia menggunakan teknik Heavenly Destroyer, namun sayangnya hanya dengan menggunakan tangan kosongnya dengan mudah Xu Shihai mampu menangkis serangan tersebut, dilanjutkan dengan sebuah pukulan di area perut yang langsung menerbangkan Shin Liasan ke belakang. Sangat kuat. Kekuatan dan kecepatannya juga jauh di atas Shu Wugen. Jika Shu Wugen diibaratkan sebagai anjing liar, maka Xu Shihai adalah seekor harimau, pikir Shin Liasan. Berpikir bahwa tak peduli itu anjing liar ataupun harimau, dirinya tidak akan menyerah. Sekali lagi Shin Liasan bangkit dan kali ini dia akan menggunakan teknik Egg Force of Wind and Rain. Akan tetapi dengan perbedaan kekuatan mereka, Xu Shihai dengan lihai menghindari setiap hujan tombak yang datang. Tampaknya kau masih tidak mengerti kesenjangan di antara kita. Aku berubah pikiran, aku tidak akan membunuhmu tetapi aku akan memukulmu sampai kau menyerah, ucap Xu Shihai di saat dia menangkap tombak Shin Liasan dan melepaskan sebuah pukulan tepat ke wajahnya. Tak berhenti di situ, setelahnya dia terus melepaskan serangan lagi dan lagi yang hanya bisa membuat Shin Liasan akhirnya terkapar di tanah. Orang bodoh, inilah akibatnya karena telah menantang keluarga Shuku, ucap Xu Shanli dengan senyum di wajahnya.
Meskipun terkapar, sekali lagi Shin Liasan bangkit. Menyiapkan tombaknya, dia pun berteriak, "Bahkan jika aku mati, aku akan terus berjuang sampai saat terakhir." Menanggapi itu semua, dengan tenangnya Su Shihai mulai menyiapkan tekniknya untuk sepenuhnya menghancurkan Shin Liasan berserta dengan sejarah keluarga Shin. Detik berikutnya, secara bersamaan mereka mulai bergerak maju. Shin Liasan menggunakan teknik Spring Thunderstorm, sedangkan Su Shihai Shadow Pump Rainbow Pitch the Song. Bentrokan dari kedua teknik tersebut hanya bisa membuat para penonton tercengang, namun itu lebih tertuju pada Shin Liasan yang mampu mengimbangi serangan Su Shihai. Akan tetapi itu tak bertahan lama karena di detik berikutnya, tombak yang digunakan oleh Shin Liasan, sebuah tombak perak yang telah diturunkan selama ratusan tahun, hancur berkeping-keping, yang mana hal itu hanya bisa membuat Shin Liasan sendiri berpikir, apakah ini adalah akhir dari hidupku. Di momen kritis seperti itu, Shin Liasan hanya bisa meminta maaf pada mendiang istrinya karena tidak bisa melindungi keluarga yang telah dititipkan padanya. Di sisi lain, semua orang mengira bahwa itu merupakan akhir dari hidup Shin Liasan. Bahkan ketika serangan Su Shihai mengenai Shin Liasan, Shen Shu'er hanya bisa meneriaki ayahnya dari tempatnya. Namun ketika asap mulai menghilang, mereka semua benar-benar hanya bisa dibuat tercengang, khususnya Shin Liasan dan Su Shihai, dikarenakan Wu Shuang sudah berdiri tepat di antara mereka berdua saat dia menghentikan serangan Su Shihai. "Ayah, istirahatlah dulu, untuk selanjutnya serahkan mereka padaku," ucap Wu Shuang dengan tatapan mengancamnya. Segera setelah itu, dia berkata pada Feng Ming bahwa di pertarungan ronde kedua, keluarga Shin mengaku kalah. Namun semua orang masih terguncang dengan tindakan Wu Shuang yang bisa menahan serangan Su Shihai. Bahkan Su Shanli sendiri yang tidak percaya teknik terkuat keluarganya bisa dihentikan oleh Wu Shuang, hanya bisa berpikir seseorang pasti diam-diam telah membantunya. "Siapa yang sudah ikut campur?" teriak Su Shanli, namun sayangnya sama sekali tidak ada tanggapan. Segera setelah itu, atas desakan kepala inspektur, Feng Ming langsung menuju ke arena dan mengumumkan bahwa ronde kedua dimenangkan oleh keluarga Will Tishu. Tak terima dengan hasilnya, Su Shihai mencoba bertanya pada Feng Ming apakah seseorang diperbolehkan untuk ikut campur dalam pertarungan, karena menurutnya Wu Shuang yang secara tiba-tiba menerobos masuk telah ikut campur dalam pertarungan. Menanggapi itu, Feng Ming hanya menjawab bahwa tidak ada peraturan yang melarang seseorang untuk ikut campur dalam pertarungan. Selain itu, Wu Shuang juga merupakan seorang wutong atau siswa seni bela diri. Melihat ketidakpuasan mereka, sehubungan mereka juga sudah berada di atas arena, tanpa bertele-tele lagi, Wu Shuang langsung menantang mereka agar pertarungannya segera dimulai. Tentu hal itu hanya bisa membuat Shin Liasan terkejut, namun karena Feng Ming sama sekali tidak menolak usulan Wu Shuang, Yun Er hanya bisa memprotes pada ayahnya bahwa sebagai seorang host, Feng Ming jelas sangat tidak adil terhadap keluarga Shin, sehingga apakah dia diam-diam memihak pada keluarga Su. Menanggapi keluhan putrinya, sang ayah mulai menjelaskan bahwa tindakan Wu Shuang bukanlah sesuatu yang diucapkan oleh orang bodoh, dikarenakan dia sendiri sangat yakin Wu Shuang benar-benar telah menahan serangan Su Shihai, yang mana untuk dapat menahan serangan dari True Martial tahap kelima, Wu Shuang seharusnya memiliki basis kultivasi yang sama atau bahkan lebih tinggi. Kembali lagi ke panggung arena. Mendapat provokasi seperti itu, Su Shao juga tersulut emosi. Namun tanpa mempedulikan semua itu, Feng Ming langsung mengumumkan bahwa karena kedua belah pihak sudah siap, maka kompetisi Will Ti ronde ketiga dimulai. Daripada langsung menyerang, Su Shihai mulai melontarkan kata-kata ampasnya menghina Wu Shuang yang hanyalah seorang sampah yang mana 4 tahun lalu hampir mati. Tak hanya di situ, Su Shihai sampai berkata,
4 tahun yang lalu seharusnya aku suruh saja Shooting dan Zhang Xian untuk memukulimu hingga mati dan menguburmu di tempat. Mendengar itu, Wu Shuang sekarang menjadi paham bahwa nasib buruk yang dia alami di masa lalu semua adalah ulah Su Shihai. Namun bukannya marah, dia malah berterima kasih karena dengan itu dirinya akhirnya bisa terlahir kembali ke dunia ini. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka saling mengobrol yang mana intinya Su Shihai terus-menerus memancing amarah Wu Shuang walaupun hasilnya itu hanya sia-sia. Yakin bahwa sebelumnya Wu Shuang bisa memblokir serangannya hanyalah sebuah kebetulan, ditambah Su Shihai sendiri juga mengaku bahwa dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia sangat yakin selanjutnya Wu Shuang tidak mungkin bisa selamat dari kematian setelah menerima serangan penuhnya. Bosan dengan semua omong kosong tersebut, Wu Shuang berkata bahwa untuk berterima kasih atas rahmat 4 tahun yang lalu, dia memberi Su Shihai 3 kali kesempatan untuk menyerangnya terlebih dahulu. Bukannya Su Shihai, Su Xiao lah yang terpancing sehingga dia segera mengambil tindakan. "Sombong sekali kau, kalau begitu terima serangan telapak tanganku ini," teriaknya saat menyerang Wu Shuang. Namun sangat disayangkan karena pada dasarnya yang diberi 3 kesempatan itu bukanlah Su Xiao. Berpindah ke belakangnya, dalam sekejap mata Wu Shuang langsung melepaskan sebuah serangan yang mana langsung menghempaskan Su Xiao keluar arena sampai-sampai dia menancap di tembok. "Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa bergerak," pikir Su Xiao penuh dengan kebingungan. Di sisi lain, sebagai seorang ayah melihat putranya seperti itu, Su Shanli hanya bisa khawatir. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Wu Shuang segera memperingati Su Shihai bahwa sekarang adalah gilirannya. Melihat Su Xiao yang berada di ranah ketiga true martial bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan, membuat Su Shihai yang awalnya penuh dengan percaya diri menjadi waspada karena mungkin Wu Shuang sebenarnya berada di tahap kelima ranah true martial. Mengambil sebuah tekad, yakin bahwa semua tebakannya salah, Su Shihai langsung bergerak maju dan menggunakan Shadow Palm untuk menyerang Wu Shuang. Namun dengan mudahnya, semua serangannya bisa dihindari oleh Wu Shuang, yang mana hal itu hanya bisa membuat semua orang tercengang. Setelah mencoba dan terus mencoba, akhirnya Su Shihai berhasil mendaratkan serangan tepat di bawah dagu Wu Shuang. Bukannya terlempar, dengan tenangnya Wu Shuang malah berkata, "Gerakan yang cukup bagus, tetapi sayangnya kekuatanmu sangat lemah." Sedikit kesal, Su Shihai menambah kekuatan pada serangannya, namun dia hanya bisa terheran-heran karena dengan mudah serangannya bisa diblokir oleh Wu Shuang. Adapun Wu Shuang, dia yang secara tidak sengaja menangkis serangan kedua Su Shihai hanya bisa meminta maaf, yang mana itu menambah kekesalan Su Shihai, apalagi Wu Shuang sendiri berkata itu sama sekali tidak sakit. Benar-benar tak memiliki cara lain lagi, Su Shihai akhirnya menggunakan teknik terkuatnya, yang mana hal itu membuat Su Shanli terkejut karena hanya untuk menghadapi Wu Shuang, Su Shihai sampai menggunakan bentuk terakhir dari teknik yang pernah digunakan saat berduel dengannya ketika perebutan kursi keluarga. Menggunakan serangan penuhnya itu, Su Shihai langsung melepaskan serangannya tepat ke arah Wu Shuang, yang mana dampaknya membuat sebuah ledakan besar. Namun setelah asap menghilang, Su Shihai hanya bisa melebarkan matanya karena terkejut, sebab Wu Shuang yang menerima langsung serangan terkuatnya sama sekali tidak tergores. "3 seranganmu sudah berakhir, sekarang terimalah seranganku ini," ucap Wu Shuang saat dia melepaskan sebuah pukulan Burning of the Egg Suns. Hanya dengan menggunakan pukulannya itu benar-benar membuat dampak yang jauh lebih besar dibandingkan serangan-serangan sebelumnya, dan ketika asap mulai menghilang, dapat terlihat keadaan Su Shihai yang sudah compang-camping dengan tubuh gosongnya sebelum dia akhirnya terkapar di tanah. Menyaksikan semua itu, Shi Menxian hanya bisa tercengang, sedangkan Su Shanli mulai meneriaki Su Shihai walaupun sama sekali tidak ada tanggapan.
Para penonton tentunya sangat-sangat heboh karena mereka tidak menyangka seorang Wutong dapat membunuh seorang dari keluarga Wilty yang mana pemandangan seperti itu adalah yang pertama kali dalam sejarah. Meskipun sedikit terkejut juga, sebagai seorang host, Feng Ming segera mengumumkan bahwa pertarungan evaluasi keluarga ronde ketiga dari kompetisi Wilty dimenangkan oleh keluarga Shin. Dan bersamaan dengan diumumkannya ronde keempat yang akan dilanjutkan di sore hari, Wu Shuang mulai meninggalkan panggung arena. Ming Er yang dari awal mengira bahwa Wu Shuang hanya berada di tahap ke-6 True Martial hanya bisa terkejut. Akan tetapi satu hal yang pasti, dia sadar harus berlatih lebih keras lagi karena meskipun Wu Shuang baru berusia 18 tahun, tetapi kekuatannya sudah seperti kultivator di tahap puncak True Martial. Sementara itu, Xi Menxian segera mengambil sebuah tindakan, yaitu dengan mengirim ketiga bawahannya untuk pergi dan menemui Wu Shuang. Di kediaman keluarga Shu Shanli yang benar-benar sudah sangat terpojok mencoba meminta saran pada Xi Menxian apa yang harus dia lakukan. Apalagi Xu Shihai dan Xu Wugen sudah mati, sedangkan Xu Xiao terluka parah. Shanli mengaku bahwa sejak keluarga Shu menjadi Wilty, ini merupakan baru pertama kali keluarganya mengalami kekalahan yang begitu pahit seperti ini. Maka dari itu, untuk pertarungan berikutnya, dia berharap Xi Menxian mau membantu. Kepala keluarga Shu, kau tidak perlu khawatir, mari kita tunggu saja kabar baiknya, jawab santai Xi Menxian karena dia sebenarnya sedang menunggu kabar dari ketiga bawahannya yang telah dia kirim. Sementara itu di penginapan, masih ditemani oleh Ming Er, Wu Shuang segera mengobati luka ayahnya dengan pengobatan akupuntur karena dari pengalaman di kehidupan masa lalunya, melakukan akupuntur untuk mengirim energi internal ke pihak lain dapat dengan cepat menyembuhkan luka. Sambil mengobati ayahnya, tak lupa Wu Shuang juga mengucapkan terima kasih pada Ming Er yang sudah menjaga keluarganya, yang entah mengapa langsung dijawab bahwa itu sudah menjadi kewajibannya di saat matanya sedikit melirik ke arah Shin Shu'er. Melihatnya, Shin Liasan hanya bisa tersenyum senang karena akhirnya anak-anaknya telah tumbuh dewasa. Dan di saat itulah tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil dari luar yang mungkin kalian sudah bisa menebak siapa itu. Singkat cerita, Wu Shuang akhirnya memutuskan keluar untuk melihatnya, dan meskipun Ming Er ingin ikut, tetapi dia langsung dilarang oleh Wu Shuang karena dia sendiri juga tidak tahu apa tujuan mereka datang ke sini, dan alangkah baiknya jika Ming Er tetap di sini untuk menjaga ayah dan juga kakaknya. Setelah keluar, seperti yang telah diduga, suara yang memanggil berasal dari ketiga bawahan Xi Menxian. Tanpa berbasa-basi lagi, sang pemimpin, yaitu pria berambut putih True Martial tahap ke-8, langsung berkata bahwa dalam pertarungan berikutnya, dia berharap keluarga Shin mau berinisiatif untuk menyerah. Tentu Wu Shuang tak begitu saja menurut, dan sebaliknya dia bertanya balik, bagaimana jika aku mengatakan tidak, yang mana dalam sekejap mata kedua pria lainnya yang berada di tahap ke-7 secara bersamaan maju dan melepaskan sebuah serangan langsung ke arah Wu Shuang. Melihat Wu Shuang sama sekali tidak melawan dan yakin dia palingan hanya di tahap ke-6 True Martial, mereka berniat kembali untuk melaporkannya ke tuan mereka Xi Menxian. Namun di saat itulah Wu Shuang yang sudah terkapar tiba-tiba bangun bersamaan dengan dia yang berkata, benar-benar menjijikan, langsung menyerangku begitu saja. Tentunya hal itu hanya bisa membuat ketiganya terkejut, khususnya pria berambut putih yang langsung bertanya pada keduanya apakah mereka sebelumnya menahan diri, yang langsung dijawab itu tidak mungkin.
Keduanya benar-benar hanya bisa dibuat kebingungan dikarenakan bagaimana mungkin bisa Wushuang masih bisa berdiri seperti tidak terjadi apa-apa setelah dihajar dengan pukulan terkuat mereka yang berada di tahap ke-7 True Martial. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin kultivasi Wushuang lebih tinggi dari yang mereka duga. Kuharap kalian dapat menahan akibat dari kemarahanku, ucap Wushuang pada ketiganya, karena dia berpikir tidak ada yang perlu ditakutkan dari mereka karena mungkin satu-satunya yang mampu melawannya adalah sang pemimpin, yaitu pria berambut putih yang berada di tingkat ke-8. Dalam sekejap mata, ketiganya langsung melesat maju untuk menyerang, dan di saat itulah Wushuang tiba-tiba menggunakan teknik auman singa dan berteriak, "Feodal Shimen, aku Shin Wushuang. Di sini dan di hari ini akan kunyatakan bahkan jika keluarga Shu memiliki Feodal Shimen sebagai dukungan, kalian tetap tidak akan bisa lepas dari kekalahan. Mulai hari ini tidak akan ada lagi yang namanya keluarga Will Tisu di sini, dan kau Feodal Shimen, bahkan jika Zhenwu Holy Land menghalangiku, aku pasti akan menghadapi kalian hingga akhir." Mendengar suara teriakan Wushuang, semua orang di kota benar-benar sangat terkejut. Apalagi pada dasarnya, teknik auman singa merupakan sebuah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh seorang True Martial tahap ke-8. Pria berambut putih yang awalnya memandang rendah Wushuang, sekarang hanya bisa terdiam dan mulai memikirkan kembali rencananya karena dia sendiri sekarang tahu bahwa kekuatan internal Wushuang mungkin lebih dalam daripada miliknya. Di saat itulah tiba-tiba ada sebuah suara yang menegur mereka, dan itu ternyata berasal dari Feng Ming yang datang bersama dengan kepala instruktur dalam kondisi yang sedikit marah karena tampaknya Feodal Shimen benar-benar telah memandang rendah Zhenwu Holy Land dengan mengintimidasi kontestan selama evaluasi keluarga berlangsung. Pria berambut putih mulai berpikir keras karena jika dilihat dari auman sebelumnya, dia dapat memperkirakan kekuatan Wushuang pasti setara dengannya, dan kemungkinan besar walaupun dia dan kedua rekannya bergabung belum tentu bisa mengalahkannya. Ditambah saat ini ada juga orang-orang dari Zhenwu Holy Land yang tampaknya sengaja melindungi Wushuang, yang mana mereka kali ini benar-benar tidak bisa membantu keluarga Shu. Singkat cerita, pada akhirnya pria berambut putih mengajak kedua rekannya pergi. Sesudah kepergian mereka, Wushuang langsung bertanya pada kepala inspektur yang dia panggil Paman Botak, kenapa dia ada di sini, karena jika tidak datang, itu bisa menjadi pemanasan yang bagus sebelum pertarungan berikutnya. Mengatakan bahwa alasan dia datang karena secara kebetulan berada di dekat sini, kepala inspektur benar-benar merasa kesal dengan sikap Feodal Shimen yang semakin keterlaluan dan dalam beberapa tahun telah menjadi begitu arogan. Karena penasaran, Wushuang mencoba bertanya seberapa besarkah kekuatan dari Feodal Shimen, yang ternyata Feodal Shimen menempati urutan kelima di antara lebih dari 40 feodal di kerajaan ini, dan kekuatannya adalah yang teratas. Mereka adalah penguasa terbesar di prefektur Nanyuan, dan mereka juga menguasai 8 kabupaten di prefektur Nanyuan. Dari perkiraan, setidaknya mereka memiliki 3 master True Martial tahap ke-8. Untuk tahap ke-7 diperkirakan ada lebih dari 10, dan yang utama, kepala keluarga sudah berada di tahap ke-9 True Martial, yang mana meskipun semua kekuatan bangsawan di prefektur Nanyuan digabungkan, tetap bukanlah tandingan Feodal Shimen. Mendengar itu, Wushuang sedikit merenung karena pada dasarnya tahap ke-9 True Martial setara dengan kekuatan puncaknya di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba kepala inspektur bertanya,
Karena masih ada setengah jam lagi sebelum pertarungan ronde keempat dimulai, apakah Wushuang akan menyerah atau tidak? Yang tentunya sudah jelas dijawab tidak, karena meskipun menghadapi ancaman dari bangsawan yang begitu kuat, Wushuang tetap pada pendiriannya, yang mana setelah kompetisi ini berakhir tidak akan ada lagi namanya keluarga Will Tisu di sini. Berpindah ke kediaman Will Tisu. Sedikit tergesa-gesa, Su Shanli langsung menghampiri Xi Menxian yang nampaknya sedang dibujuk oleh bawahannya agar sebaiknya mereka segera kembali. Tanpa berbasa-basi lagi, Su Shanli langsung bertanya apa yang harus dia lakukan pada pertarungan keempat yang sebentar lagi akan dimulai. Menanggapi itu, Xi Menxian lantas menanyakan beberapa pertanyaan secara urut, yaitu siapakah anggota terkuat di keluarga Su saat ini, yang ternyata adalah Su Shanli dan tetua Yu Lao. Ditanya apakah setelah keduanya bergabung bisa mengalahkan Da Xiheng, Su Shanli menjawab bahwa itu mungkin sedikit sulit dikarenakan Da Xiheng berada di tahap ke-7 True Martial, sedangkan dirinya dan juga tetua Yu Lao berada di tahap ke-5 True Martial. Mengambil kesimpulan dari semua itu, dengan tenangnya Xi Menxian mengatakan bahwa untuk saat ini keluarga Su hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyerah atau mati, yang mana kata-kata tersebut hanya bisa membuat Su Shanli terkejut dan langsung bertanya apakah Wushuang memang sekuat itu atau ada seseorang yang diam-diam membantunya. Masih dengan ekspresi yang sama, Xi Menxian menjawab bahwa Master True Martial tahap ke-8 dari keluarganya telah melawan Wushuang, dan dia kembali lalu berkata bahwa kekuatan bocah itu setara denganku. Mengabaikan Su Shanli yang hanya bisa tercengang, Xi Menxian mulai berjalan pergi. Akhirnya, ronde keempat pertarungan evaluasi keluarga Wilty akan segera dimulai. Di atas panggung arena, Wushuang sudah menunggu kedatangan keluarga Su yang sama sekali belum menampakkan batang hidungnya. Orang-orang mulai berkomentar mengapa keluarga Su belum datang, ataukah mereka takut. Namun satu hal yang pasti, saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang berani memandang rendah Wushuang, apalagi setelah mereka juga mendengar teriakannya ketika menggunakan teknik auman singa. Tak hanya para penonton biasa, bahkan kepala keluarga Yun yang juga berasal dari keluarga Wilty mencoba bertanya pada ayah Yun-er apakah mungkin keluarga Su benar-benar tidak berani bertarung lagi, yang langsung dijawab iya. "Diam kalian!" teriak marah Su Shanli yang akhirnya datang bersama dengan rombongannya. Tanpa mempedulikan saran Xi Menxian, yang saat ini ada di dalam pikiran Su Shanli adalah moto keluarganya, yang mana sebelum musuh hancur mereka tidak akan pernah menyerah. Setelah saling menyapa, dengan segera Su Shanli bertanya pada Feng Ning, dikarenakan sebelumnya Wushuang telah menantang 2 orang, sehingga apakah kali ini dia akan menantang 4 orang, yang mana pertanyaan Su Shanli benar-benar mendapatkan cibiran keras dari para penonton. Namun di sisi lain, tanpa rasa takut sedikit pun, Wushuang langsung menerima persyaratan tersebut dan meminta agar pertarungannya segera dimulai. Singkat cerita, karena sudah benar-benar sangat terdesak, kali ini Su Shanli membawa 3 tetua keluarga Su yang telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari 10 tahun, yang mana itu hanya menambah kesan buruk terhadap keluarga Su. Ayah Yun-er sendiri tahu meskipun mereka bertiga hanya berada di tahap ke-5 True Martial, namun mereka dapat mengurung kepala keluarga Dashi dari generasi sebelumnya yang berada di tahap ke-7 True Martial, dan itu juga yang membuat keluarga Su bisa begitu mendominasi perspektur Luojiang. Dengan adanya ketiga ketua, Su Shanli benar-benar sangat yakin kali ini dia pasti bisa mengalahkan Wushuang. Tanpa berlama-lama lagi, setelah kedua belah pihak bersiap, Feng Ning segera mengumumkan bahwa kompetisi Wilty ronde keempat 1 melawan 4 resmi dimulai.
Segera setelah itu, Susan Lee dan ketiga tetua langsung membuat sebuah formasi array Thunder Five Elements yang langsung mengurung Wushuang di dalamnya. Mencoba menyentuh array tersebut, masih dengan ekspresi tenangnya, Wushuang sedikit memuji array tersebut yang begitu kuat sehingga tak heran Feodal Shimen begitu menyukainya. Bocah, kami sudah tahu teknik-teknikmu, itu sebabnya kami berdiri di sini. Kau terlalu ceroboh, Thunder Five Elements kami tidak dapat dihancurkan begitu saja. Jadi tidak peduli seberapa hebatnya kau, selama kau terjebak di dalam array, tidak ada yang perlu ditakuti darimu, teriak salah satu tetua dengan penuh percaya diri. Namun dengan ekspresi bosannya, Wushuang hanya bisa menganggap bahwa semua itu sangat konyol karena dia sendiri tahu segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki sebab dan akibat, sehingga tidak peduli array macam apa yang digunakan, pasti ada cara untuk memecahkannya. Pak tua, arraymu tidak akan mempan terhadapku, ucap Wushuang bersamaan dengan dia yang menganalisa array tersebut, yang mana hanya bisa membuat para tetua terkejut karena array yang mereka banggakan mulai retak. Dengan tergesa-gesa mereka mulai memperkuat array-nya hingga pada akhirnya mereka memutuskan akan menggunakan array tersebut untuk melepaskan sebuah serangan, berharap bisa membunuh Wushuang yang meskipun didesak seperti itu, dia masih bersikap tenang. Ledakan besar pun terjadi yang mana itu bahkan sampai menghancurkan panggung arena. Melihat itu semua, orang-orang hanya bisa penasaran apakah Wushuang bisa selamat. Dan setelah asap mulai menghilang, semua orang khususnya dari keluarga Shu benar-benar dibuat sangat-sangat terkejut dikarenakan ketiga tetua sudah dihabisi oleh Wushuang yang hanya menyisakan Susan Lee yang juga sudah babak belur. Ini tidak mungkin, array dari ketiga tetua seharusnya dapat menjebak seorang di tahap ke-8 True Martial. Bagaimana mungkin Shin Wushuang sangat sulit untuk dikalahkan, pikir Susan Lee saat dia hanya bisa muntah darah. Seusai menghabisi ketiga tetua, Wushuang langsung menghadap ke arah Susan Lee. Susan Lee yang berpikir dirinya tidak akan pernah menyerah, pada akhirnya memilih opsi terakhir yang mana sebelum pertarungan, si Menxian pernah memberinya sebuah pil Monster Beast yang katanya dapat meningkatkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Sesudah mengkonsumsi pil tersebut, Susan Lee mulai tersenyum senang dan di detik berikutnya, kekuatan yang sangat luar biasa mulai mengalir di dalam tubuhnya yang tentunya hal itu membuat sebagian orang terkejut kecuali dari pihak si Menxian yang tersenyum senang karena dia sebenarnya memanfaatkan Susan Lee untuk menguji pil tersebut yang meskipun dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat tetapi juga memiliki efek samping yang sangat hebat. Susan Lee yang awalnya berada di tahap ke-5 True Martial, sekarang dia telah menerobos ke tahap 8. Tak banyak bacot, dia langsung melepaskan sebuah serangan tepat ke arah Wushuang. Tak tinggal diam, menggunakan pukulannya, Wushuang berhasil memblokir serangan tersebut. Namun satu hal yang membuatnya penasaran, apa yang dimakan oleh Susan Lee hingga kekuatannya meningkat pesat. Seperti orang gila, Susan Lee hanya bisa tertawa senang dengan kekuatan barunya karena dia sangat yakin kali ini teknik Wushuang tidak akan mempan padanya. Sementara itu, kepala inspektur dan juga Feng Ming benar-benar memiliki ekspresi tak senang dengan Susan Lee yang telah memakan pil Monster Beast, sebuah pil yang dapat menghancurkan dantian dan merangsang sifat asli dari binatang buas yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Kepala inspektur sendiri sangat yakin kekuatan seperti itu yang bukan dari milik diri sendiri akan memiliki efek samping yang sangat besar. Namun satu hal yang pasti, dia hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana bisa Susan Lee mendapatkan obat terlarang seperti itu? Kembali lagi ke panggung arena.
Susan Lee yang tahu bahwa efek pil hanya akan bertahan 5 menit, berpikir untuk secepatnya menyelesaikan pertarungannya. Dia pun segera menyiapkan serangan terkuatnya bersama dengan dia yang berteriak, "Wu Shuang, aku akan mengalahkanmu dengan kekuatan terkuatku, tapi apakah kau berani menerima seranganku ini?" Menanggapi itu, Wu Shuang juga berniat menggunakan teknik terkuatnya. Susan Lee menggunakan Fantastic Shadow Moment of Wolf Shadow. Sedangkan Wu Shuang dia menggunakan The Nine Sun Destroy the World. Detik berikutnya, kedua kekuatan besar mereka mulai berbentrokan yang menciptakan gelombang yang sangat besar sampai-sampai para penonton hanya bisa dibuat bertanya-tanya apakah pertempuran ini benar-benar pertempuran Wilty. Bisa mengimbangi serangan Wu Shuang, Susan Lee yang yakin bisa menang meminta agar Wu Shuang sebaiknya menyerah. Namun sayangnya Wu Shuang yang percaya bahwa latihan sehari-harinya bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah, dengan tekad yang kuat pada akhirnya pukulannya berhasil menghancurkan teknik milik Susan Lee yang hanya bisa berteriak tidak percaya semua itu bisa terjadi. Tanpa mempedulikan itu semua, Wu Shuang mulai melepaskan satu demi satu pukulan tepat ke arah Susan Lee sebagai bentuk balas dendam atas semua yang telah dilakukan keluarga Su pada keluarga Shin. Tanpa bisa mengelak, Susan Lee terus dipukuli hingga pada akhirnya dia terhempas keluar arena. Karena efek pil juga telah menghilang, sekarang kondisinya benar-benar sangat buruk di mana efek samping dari pil Monster Beast membuat penampilannya menua dengan rambut dan juga jenggot yang memutih. Kepala keluarga Su, saatnya untuk mengakhiri ini semua, ucap Wu Shuang yang mendekat. Di sisi lain, Susan Lee yang berpikir bahwa sebagai kepala keluarga dirinya tidak boleh mati, pada akhirnya dia mengakui kekalahannya meskipun prosesnya itu sedikit panjang dikarenakan Wu Shuang dengan sengaja berkata tidak mendengarnya. Sedang berpikir bahwa selama masih hidup pasti ada kesempatan untuk membalas dendam, secara tiba-tiba Wu Shuang menginjaknya dari belakang dan itu juga menandakan akhir dari pertarungan sehingga Feng Ming segera mengumumkan atas nama Zhen Wu Holy Land pemenang terakhir dari pertempuran Wilty adalah keluarga Shin dari kota Donglin. Shin Su'er dan Shin Liasan sangat senang karena Wu Shuang benar-benar memenangkan pertandingannya. Meskipun ada beberapa pihak yang seakan tidak percaya seperti kedua keluarga Wilty lainnya, semua orang mulai bersorak mengucapkan selamat pada keluarga Shin yang telah memenangkan kursi keluarga Wilty. Adapun nasib dari keluarga Su, mereka sekarang benar-benar dihina habis-habisan oleh semua orang karena akhirnya mereka yang terkenal telah melakukan banyak kejahatan mendapat balasannya. Melihat Susan Lee yang dipapah oleh Su Xiao dan Su Yuan, si Menxian menebak bahwa tampaknya Susan Lee telah kehilangan kultivasinya sebanyak 3 tahap karena efek samping dari pil Monster Beast. Berpikir bahwa keluarga Su tidak berguna lagi, dia pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah seluruh keluarga Shin berada di atas panggung, akhirnya penyerahan token keluarga Wilty akan segera dilaksanakan. Diminta segera maju, Shin Liasan akhirnya menerima tokennya. Setelah bertahun-tahun, aku tidak berharap bahwa keluarga Shinku akan dapat melihat token ini dan kembali menjadi bangsawan keluarga Wilty lagi, ucap Shin Liasan. Segera setelah itu dia mengucapkan terima kasih pada putranya karena semua pencapaian ini berkat dirinya. Dipimpin oleh Feng Ming, sekali lagi semua orang mulai bersorak untuk menyambut keluarga Shin yang kembali menjadi keluarga Wilty. Melihat semua itu, para keluarga prominent benar-benar sangat kagum karena mereka berpikir bahwa keluarga Shin benar-benar adalah panutan bagi kekuatan bawah seperti mereka. Dari beberapa keluarga prominent, ada satu kepala keluarga yang benar-benar putus asa dan itu adalah Zhang Mao yang merasa bersalah pada kedua almarhum putranya karena dengan bodohnya dia mau menjadi kambing hitam dari keluarga Su.
Sementara itu, Da Xiang berpikir bahwa kebangkitan keluarga Xin pasti akan memberikan perubahan besar pada perspektif Luo Jiang di masa depan. Namun dia percaya akan ada banyak orang yang akan menjilat keluarga Xin di masa depan. Feng Ming hanya bisa tersenyum senang karena ternyata prediksi kepala inspektur benar-benar sangat tepat. Namun satu hal yang pasti, dia berkata bahwa sepertinya mereka perlu memblokir berita tentang evaluasi keluarga ini yang langsung dijawab, "Kamu tangani ini nanti karena aku harus melapor hal ini ke Tuan Wu Sheng." Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.